Padahal jam 10 dulu, Nabila Kumis baru pakai baru sholat lampu gitu kan. Sekarang jam 10 malam. Gue pengen live musikan aja, ngajak suami gue, ayo live musikan gitu. Jam 9 di jalan, aduh bokongku, aduh bokongku, aku bilang ya ampun. Kok bisa berubah ya? Iya begitu loh. Pak ya? Udah pulang. Karena aku pengen masuk TV waktu dulu. Pengen banget aku masuk TV. Sampai yang namanya TV rumahku di Surabaya tak jebol. Sumpah tanya mama aku bener. Tak tutup pakai apa? Sapu. Bener tak tutup pakai, aku mau masuk TV, aku bilang gitu. Gimana caranya aku masuk TV gitu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah melenjani. Budal malah tak tutui dalane. Metu kono belok akhire lurus wae. Rasanya wang sepion museng meraih hati, tambah bebani. Thank you. Lagu-lagu. Tapi akhirnya bikin konten itu salah satu cara untuk biar tetap suara tetap terjaga gitu, Mbak. Mungkin salah satunya itu ya. Jadi mengobati rasa rinduku, rasa kangenku ya. Aku nyanyi sendiri di rumah. Kayak aku karaokean. Bukan maksudnya bikin konten buat kanal YouTube gitu. Kalau bikin konten kanal YouTube memang sebelum nikah kan itu sebelum nikah. Aku ada punya YouTube sendiri, memang itu sebelum nikah. Cover lagu memang itu juga salah satu mengobati rasa rinduku, nggak bisa off air karena pandemi kan gitu. Udah karena aku seneng nyanyi, basicnya nyanyi, meskipun aku host dan presenter segala macam. Ya aku pengennya bikin channel YouTube ya sebenarnya konsennya ke musik gitu. Awal-awal itu nggak kepikiran mau bikin vlog atau podcast apa itu kan tambahan setelannya lah ya gitu. Cuman emang ya nyanyi, tujuan awalku nyanyi. Aku mau pengen cover lagu orang-orang yang, dan itu pilihan lagunya juga pilihan lagu-lagu kesukaanku sebenarnya. Bukan yang awal-awal yang kita dengerin netizen atau dengerin request atau enggak dengerin siapa yang suka ini, enggak ya sakarepku aja dulu gitu, senenganku aja aku nyanyi, pengen nyanyi ini ya udah nyanyi aja gitu. Cuman lama-lama akhirnya kok banyak yang suka, kok banyak yang denger gitu. Ya udahlah, nggak ada salahnya tuh kita dengerin apa request. Kalau selama aku bisa, ayo kita hajar gitu. Kalau live Instagram itu pernah live nyanyi gitu di? Pernah. Cuman kan dulu awal-awal ya, masih belum hamil juga. Berarti setelah hamil udah nggak pernah? Belum. Setelah hamil belum. Karena tiap malam udah tepar. Gimana? Kalau live Instagram tuh biasanya malam-malam. Udah nggak ada waktu ya buat. Karena kalau udah malam tuh mesti udah mual-mual, udah jam malamku udah pokoknya. Jam malamku sekarang udah begitu. Jam 10 udah gitu, padahal jam 10 dulu Nabila Kumis baru pakai baru sholat lampu gitu kan. Sekarang jam 10 malam. Gitu kayak, ini gue kenapa sih gitu kayak. Dulu mah jam 10 malam masih ngikutin angin ya. Gue pengen live musikan aja, ngajak suami gue, ayo live musikan gitu. Jam 9 di jalan, aduh bokongku, aku bilang, aduh bokongku, aku bilang ya ampun. Kok bisa berubah ya? Iya begitu loh. Pak ya? Udah pulang. Itu loh, bener loh, nggak tahu kenapa. Tapi nggak nyesel kan? Nggak nyesel kan? Nggak, konteksnya apa nih pertanyaan nih? Iya. Ini jebak lagi nih. Ini jebak banget nih. Ini jebak lagi nih. Iya, jadi pertanyaannya nggak nyesel. Studio panas. Iya, nggak nyeselnya apa? Nggak nyesel nikah, nggak nyesel hamil, atau nggak nyesel nggak jadi gitu? Musikan. Iya benar. Iya kan? Makasih loh Mas. Iya. Tapi gimana Pak? Apa nyesel apa? Tapi nggak nyesel ini Mbak, maksudnya nggak nyesel dunia itu akhirnya ditinggalkan itu. Maksudnya kebiasaan yang lama itu, yang itu kan terus berubah sekarang setelah menikah itu Mbak. Apa masih pengen dalam hati kecil tuh masih pengen
nyanyi lagi gitu loh Mbak, nyanyi hoa hoe lagi gitu loh. Masih dong, masih. Aku kayak bosen deh suamiku ya kalau misalnya dengerin aku kangen nyanyi, aku kangen gini. Kayaknya udah hampir tiap hari deh. Terus aku kadang-kadang kalau misalnya liatin teman-teman story-storyku yang masih off air, yang masih bisa lincah gitu ya. Ya ampun, masa masih banyak sih acara-acara yang gini. Aku masih kayak udah bosen deh kayak suamiku denger gitu terus ya. Pagi, siang, sore, malam tak liatin terus itu kan. Kamu makanya gak usah nonton-nonton begitu deh bikin kamu ngomong terus kalau aku bosen kamu ngomong kayak gitu terus. Ya sabar dulu, maksudnya memang mungkin fasenya Tuhan udah ngasih istirahat, waktunya istirahat dulu lah. Selama ini kan memang aku nonstop kan. Aku bekerja keras banget memang tak akuin memang dari kecil, dari umur 6 tahun aku tuh jiwa kerjaku tuh edan banget. Gila banget. Mungkin sampai aku punya sakit lambung ini juga mungkin karena aku gila kerja banget gitu. Apapun aku lakuin untuk kejar karir, untuk kerja gitu, dan mama juga support, orang tua support gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau kadang-kadang pikiran kita kalau lagi kemurungsung, kalau bahasa Jawanya kemurungsung tuh apa ya, kayak kemurungsung, tunggu siap-siap. Itu namanya kemurungsung, Mbak. Gak ada waktu buat bersiap tuh, kemurungsung. Kayak pikiranku kayak agak ruwet gitu ya. Ya wajar mungkin namanya yang selama ini bertahun-tahun kerjaannya begitu, terus sekarang tiba-tiba disuruh istirahat begini. Fase perubahan tuh memang nggak gampang. Kaget ya kayaknya. Kaget sebenarnya. Memang wajar. Cuman memang ya itu tadi gimana caranya aku mikir balik otak apa pikiranku, aku pikir ulang lagi bahwa ya mungkin saatnya Allah ngasih aku buat istirahat sebentar gitu loh untuk saat ini gitu. Nanti kapan aja aku bisa balik ke itu lagi, mungkin Allah izinkan ya. Insya Allah bisa aja kapanpun itu bisa balik lagi kayak betul. gitu. Berarti nggak menyesal ya Mbak? Balik lagi. Tetap ya. Pertanyaannya. Mbak Nabila tuh mulai nyanyi tuh mulai usia berapa itu? Umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dia diarahin orang tua atau tiba-tiba jalan sendiri? Aku malah orang tua malah nggak setuju awalnya. Oh. Karena kan mama papa kerja. Aku malah aku tuh suka ini, kalau bahasa Jawanya tuh sonjo itu apa ya? Sonjo. Main ke tetangga. Suka main ke tetangga yang suka jualan kayak warteg atau pecel atau rujak cingur kayak gitu kan. Nah, karena aku nggak punya duit, nggak dikasih mama duit sama papaku duit gitu. Karena aku nggak boleh jajan, karena makannya harus di rumah. Gimana caranya aku bisa beli rujak cingur atau jajan tadi? Aku nyanyi. Gitu, aku nyanyi joget dengan aku gendut gitu kan dulu waktu kecil kan. Terus dikasih maem. Jadi aku nyanyi ke tetangga itu kok ini anak ini lucu ya, kok pede gitu, kok nyanyi kok nggak fales gitu. Jadi dilombain dulu sama tetangga. Sama Tetangga. Gitu. Itu orang tua tahu itu? Ngomong akhirnya sama orang tua kan, dia kan izin kan kalau misalnya mau bawa anaknya mau lomba kan dulu izin awal-awal. Dia bilang, "Tante, ini anaknya pinter nyanyi loh. Masa orang nggak bisa ngapa-ngapain gini. Oh, jangan malu-maluin gini kalau misalnya ini." Enggak, akhirnya rombongan tuh pertama kali pertama kali ikut lomba se-Jawa Timur. Dulu waktu di Kebun Binatang Surabaya, aku inget banget. Pertama kali banget itu aku nyanyi dengan pedenya, aku nggak pakai nervous, nggak pakai apa, baju seadanya dengan preparation yang memang nggak ada basic nggak ada mau memang anak lomba-lomba yang zaman dulu preparationnya yang wah gitu, enggak, sesimpel itu. Dengan aku pede nyanyi nggak fales, ya alhamdulillah kok ternyata aku juara 1. Iya, juara pasti 1 Mbak. Kalau 2, 3 itu namanya peringkat Mbak, bener. Peringkat 2, peringkat serius ini. Yang namanya naik itu pasti ke atas, turun itu pasti ke bawah. Jadi juara itu menurut saya nih Mas Ari pasti 1. Jadi Mbak Nabila Gomez juara se-Jawa Timur. Usia 6 tahun. Kamu disebut banget. Bahasanya tua banget loh ya, benar. Enggak ini. Ini mau ketawa dulu Mas Ari. Nah dulu aku juga agak mencerna loh ini. Iya. Enggak, emang begitu. Detail banget ya kan. Mantap. Iya, jadi se-Jawa Timur waktu itu. Tapi waktu itu emang lagi emang suka musik dangdut tuh Mbak dari Belum, itu aku masih ngepop. Ngepop. Aku dangdut itu 2014. Baru 2014. Dan itu juga dengan pengoyak-ngoyakan hati dan pikiran dioyak-oyak, terkoyak-koyak.
dengan melawan ego sendiri kok jadi penyanyi dangdut gitu jadi. Oke, sebelum masuk ke situ berarti pas usia 6 tahun setelah juara tuh terus nyanyi-nyanyi lagi tuh. Udah mulai disupport sama Percaya ternyata anakku ini ya gitu. pintar nyanyi ya. Padahal nggak ada turunan ya? Nggak ada. Tapi papaku, almarhum papaku suka nyanyi dangdut. Oh. Jadi kalau misalnya bawa mobil apa nyetel musik di radio atau apa suka lagunya Meggy Z. Wah. Tapi ngajarin musik dangdut, ngajarin nyanyi dangdut enggak? Enggak. Tapi lagu dangdut dulu itu sudah dikenalkan sama mama karena kamu nyanyi jangan cuma lagu pop aja. Orang kan kalau mau entertain orang kan dengan lagu dangdut. Ya kayak lagu Terajana, kayak lagu zaman dulu Goyang Inul, yang zaman-zaman dulu gitulah ya, yang umum-umum lah gitu. Burung gereja, Hello tenda dangdut. biru. Bu, tenda biru mah bukan dangdut. Burung gereja tenda biru pun dangdut dari Hong Kong. Hello dangdut gitu. Jadi yang Oh iya. zaman dulu banget gitu. Jadi Iya. di situ langsung alhamdulillah juara 1 kok. Dapatnya alhamdulillah gitu dibikinin album Oh iya. sama pencipta lagu dari Jakarta dulu Om Andi Mapajalos kalau tahu. Seangkatan enggak? Iya, Suka banget ya. Andi Mapajalos itu yang ciptain lagunya Mbak Dewi Yul. Oh iya. Lagu-lagunya Dewi Yul diciptain sama Om Andi Mapajalos. Dulu Om Andi Mapajalos sebagai juri, memang yang juara itu dapat trofi, dapat duit, dapat rekaman album, dapat rekaman di RRI Surabaya. Oh. Terus juga setelah itu nggak puas dengan itu lomba-lomba terus kan, lomba-lomba terus kok ternyata Itu trigger juara-juara. ya buat ikut lomba berikutnya ya. Sambil proses-proses hadiah tadi itu kan, sambil nunggu produksi album apa segala macam tuh, terus nyoba terus gitu sambil diasahkan lomba. Terus kok menang-menang terus gitu. Oh ya wes lah akhirnya sambil bikin sampai akhirnya bikin album, rekaman, recording anak-anak off air setelah itu. Jadi juara itu nggak cuma sekali. Juara seterusnya masih ada tuh Masih berikutnya. lomba-lomba ada Berapa kali beberapa. Mbak kira-kira betul Mbak? Yang- Piala di rumah nggak hitung ya? Oh ya. Widih. Itu dari tingkat RT, RW. Langsung Boro-boro Jawa Timur. RT. Langsung Jawa Timur. Boro-boro RT RW. Boro-boro provinsi ya? langsung provinsi. Luar biasa loh. Provinsi. Tanpa diduga juga itu kan. Tanpa diduga-duga. Iya. Terus Gitu. sampai akhirnya terjun ke dangdut, pergolakan hatinya tuh seperti apa sampai akhirnya gue yakin nih buat jadi Iya, dari biduan pop kenapa dangdut gitu. Jawa Timur. Karena aku sudah berjuang mati-matian, aku ngerasa kayak di pop itu mungkin belum jodoh kali ya. Aku sempet bikin band, aku sempet bikin duet, aku tak lakuin segala macam deh untuk jalanku di pop gitu. Sampai sama Milto Pasto dulu, sama Kak Bayu Risa, sampai sama orang-orangnya Padi, Mas Yoyo dan segala macam. Kayak ada aja gitu, kayak nggak bisa keluar gitu namanya Nabila gitu, kayak belum kurang terdengar gitu namanya. Terus tawaran dangdut itu memang begitu pindah ke Jakarta, dari awal udah tawarin kamu nyanyi dangdut aja, gitu kan, kayak nggak mungkin lah ya, gitu, nggak mungkin lah ya, gitu ngapain? Masa iya gue dari Surabaya nyanyi dangdut? Iya. Tapi orang Surabaya kan dangduter semua itu. Lah dulu kan aku kan nggak apa lingkunganku kan nggak di situ mas. Oh iya. Lingkunganku di anak-anak Circle-nya lomba, pop circle-nya. ya? Pop. Iya, anak pop ya. Gerombolannya Ahmad Dhani. Enggak. Beda angkatan Mas Ari. Beda angkatan. Beda angkatan. Dulu kalau misalnya ada artis ibu kota kayak Joshua Suherman, kayak bener kayak si Tasya Kamila datang ke Surabaya, aku nyanyi lokalnya. Opening act-nya. Opening act-nya. Iya. Jadi dulu waktu ada Joshua dateng, ada si Tasya, ada si siapa zaman-zaman artis-artis dulu ya seangkatanku. Ya bahkan anak-anak itu lah ya, Tina Tun. Itu jadi mereka kayak wah artis ibu kota nih gitu kan. Nah aku nih yang penyanyi lokalnya yang buka gitu, artis ciliknya yang pembuka gitu. Dan alhamdulillah dulu off air ku kenceng banget se-Jawa Timur. Oh ya. Waktu kecil tuh sebelum masuk ke dangdut tuh. Dunia mainku tuh dari kecil di panggung. Di panggung, udah di Aku panggung. nggak pernah yang ngerasain sekarang anak-anak namanya pergi ke kids station, nggak pernah yang namanya ngerasain mainan banyak gitu, nggak pernah. Pasar malam. Nggak pernah. Nggak pernah. Pasar malam nggak. Itu Mbak Nabila, kemudian terjun ke dangdut itu yang tadi menolak, terus akhirnya gimana? Ya. Setelah ke Jakarta, itu ada Sampai akhirnya kliknya mau. di mana Ya tuh udah deh, kliknya? gue mau Siapa deh yang nih. nawarin tuh? Karena udah desperate kali ya. Sempet itu ngerasain itu. Iya. Pasrah ya. Aku dulu aku lupa ya kemana ya.
daerah Bintaro tuh ke daerah mana gitu. Aku sempat ada produser kayak mau ketemu sama aku, mau dibikinin lagu yang sesuai dengan genreku. Cuman disuruh nyanyi lagunya Ambilkan Bulanmu dengan versi aku gitu. Terus tiba-tiba kayak kamu kayak belum pantas aja untuk nyanyi di genre kamu gitu, kayak belum bisa aja, pulang aja dulu gitu kayak. Itu kayak di dalam taksi ya, inget banget kan dulu sama mama berdua nangis, sedih banget, aku bilang gue nggak bisa sih, kok kayak ditolak terus sih kayak gitu kan. Terus sempat kayak ikut X Factor, X Factor juga. 2012. Seangkatan Fatin. Iya, 2012. Fatin dulu juga. Berarti sempat masuk final. Masuk 20 besar. Wah, berarti ketemu, tua banget. Liputan X Factor. Udah buka usianya sendiri. Itu X Factor pertama Mas Ari. Fatin itu kan? Iya. Itu 20 besar, itu juga pertama juga didaftarin sama temen gue yang di Surabaya. Tiba-tiba, kamu udah ini, aku bilang terus aku harus gimana gini. Ya udah ikutin aja audisinya gini. Wah gila, gendeng kamu ya, aku bilang. Wah aku nggak ngerti apa-apa gitu ya, tapi ya namanya udah didaftarin. Ya udah, alhamdulillahnya ternyata itu kan banyak akhirnya ketemu, semakin luas ininya kan, betul. Semakin ketemu ini segala macam. Tapi itu tadi masih berpopria itu nama aku kayak belum nggak ngangkat gitu loh. Sampai akhirnya 2014 ketemu TX Music dulu. TX Music itu dulu artisnya masih belum banyak ya, masih label baru lah ya TX Music itu. Ngasih lagu nyodorin nih Kupu Kertas gitu. Dulu dengerin lagu gitu. Lagu apa aku bilang gitu kan. Itu EDM itu. Yang aku bilang Mbak Nabila nggak mungkin lah nyanyi lagu EDM yang tadi kita ngomong. Itu lagu-lagu EDM. Malah justru aku mau berdangdut karena lagunya modelnya begitu. Karena nggak dangdut klasik gitu ya. Karena nggak yang cengkok-cengkok, nggak yang koplo banget. Kan menurut aku kan dangdut tuh kan dulu kan begitu ya, gitu. Jadi kok ini agak ngepop nih, agak ini ya. Yus coba aja lah gitu, nggak ada salahnya nyoba ke produserku, ke kantornya, langsung nyanyi di tes nyanyi di situ. Berharapnya bisa ojo diterima gitu. Nggak usah, mendingan nggak usah gitu. Karena dangdut itu tadi ya. Ternyata kamu kok cocok bawain lagu ini, udah kayak rekaman sign kontrak gitu. Hari ini juga Pak, aku bilang gitu. Iya hari ini juga langsung dikasih. Aku sambil kayak gimana nih, kayak perdebatan batin gitu. Udah nggak pakai pikir panjang, udah itu langsung tanda tangan. Di situ langsung akhirnya Nabila menjadi seorang Nabila Gomez dan nyanyi dangdut. Itu dari mana tuh Gomeznya itu? Ya sih itu zamanku yang pertama itu TX itu. Nama itu. Dulu kan zamannya gotik kan, gotik. Iya, maksudnya ada arti apa itu Gomez dan kenapa Mbak Nabila langsung oke gitu? Goyang dulu namanya. Gomeznya apa? Goyang gerimis. Goyang gerimis. Tapi orang-orang banyak yang ngartikan kalau dibalik Gomez dibalik kan jadi semok. Iya kan? Akhirnya ya udahlah. Ngangguk aja lu, weh. Mau Mas Restu tahu aja lu. Nih, penggemarnya Mbak Nabila nih. Mosok sih? Iya, terus nyanyi, Mbak. Mbak, tapi ini yang gua tarik benang merahnya gitu kayaknya. Asik benang merah. Iya benar, Mbak Nabila dari usia 6 tahun sampai di usia di tahun 2014 ya, kayaknya punya ambisi, pengen menjadi penyanyi terkenal gitu. Nah, apa sih maksudnya yang landasan utamanya gitu sampai punya ambisi tuh kayak gitu. Padahal kan maksudnya biasanya yang udah nyanyi hanya sebatas hobi aja gitu. Dia punya kesenangan lain, ingin berprofesi seperti apa gitu. Tapi Mbak Nabila dari usia 6 tahun gitu sampai 2014 ya stabil aja gitu mempertahankan ini semua gitu, antara ambisinya. Landasan utamanya ya karena aku pengen masuk TV waktu dulu. Pengen banget aku masuk TV. Sampai yang namanya TV rumahku di Surabaya tak jebol. Sumpah tanya mama aku bener. Tak tutup pakai apa? Sapu. Bener tak tutup pakai, aku mau masuk TV, aku bilang gitu. Gimana caranya aku masuk TV gitu. Jadi aku saking ambisinya aku pengen masuk TV. Dan kebetulan memang waktu di RRI aku jadi siaran itu jadi kemana-mana kan, nggak cuma jadi penyiar radio, juga akhirnya aku jadi presenter TVRI dulu. Masuk TV beneran, ternyata masuk TV juga nggak enak. Nggak enak kenapa Mbak? Nggak enak. Dimarah-marahin. Ada tetep ya. Ngomong salah dimarahin. Gendut
gendut dimarahin Iya. ya kan. Pokoknya ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa hatiku masih kayak kayaknya gue juga belum jadi sesuatu nih gitu. Gue belum dikenal. Sampai orang tuh sampai pengen, pokoknya aku tuh pengen dikenal orang gitu. Titik baliknya yang lagu kupu-kupu itu tadi. Kupu kertas. Kupu kertas itu. Kupu kertas itu juga proses dulu. Proses dulu nggak langsung Nah, seperti itu. mulai ngerasa ada di atas itu kapan tuh? Belum ya. 2014 tuh masih mulai naik, mulai meranjak lah itu ya. Tapi apa yang dibanggain sih Mbak dengan status terkenal gitu? Jadi superstar. Saat itu ya dalam proses dari usia 6 tahun sampai 2014 itu apa sih maksudnya? Kepuasan batin Iya. aja menurut aku sih ya. Karena selama ini orang tua menanamkan, mama, papa menanamkan bahwa kalau kamu mau sesuatu ya jangan setengah-setengah. Kamu kalau sudah nyemplung ke sesuatu ya udah gitu. Kalau misalnya kamu mau jadi orang kantoran atau kamu mau jualan bakso, ya kamu jualan baksonya jangan cuma di pinggiran doang gitu. Kamu bikin baksonya yang enak, yang mahte, kamu jualan di internasional, di Italia atau di mana gitu, yang bikin sesuatu yang ini gitu. Jadi kayak pikiranku tuh bahwa sempet yang down, yang nggak mau lagi tuh ada di fase-fase itu ada. Jadi kayak mikirnya lagi aku pulang balik lagi ke Surabaya aja deh atau apa kayak gitu ada. Cuman ya itu tadi karena support akhirnya yuk terus gitu. Jadi superstar itu enak nggak jadinya, Mbak? Nah, apa yang dirasain nih setelah menjadi Atau ya terkenal? setelah impiannya tuh terwujud gitu loh. Ada enaknya ada enggaknya. Enaknya apa tuh? Enaknya akeh endorsan. Iya. Bener loh. Iya. Apa-apa serba mudah. Iya. Sama Nabila Gomez centang biru gitu. Iya. Alhamdulillah gitu. Iya, kan. udah cetak biru. Alhamdulillah kan. Wah, ada ini ya kita mau kasih kerja sama gini gitu kan. Alhamdulillah. Nggak enaknya. Ya itu tadi banyak nggak enaknya juga. Tekanan batin lah. Oke. Prosesnya untuk ke situ kan juga nggak gampang untuk mencapai sebuah nama yang dikenal orang. Sampai sekarang pun juga aku ngerasa masih belum lah. Masih belum gede. Masih terus sampai titik darah penghabisan lah gitu. Menurut aku sih kayak belum 100% nih. Memang manusia nggak ada puasnya memang. Iya. Memang cuman ya harus bersyukur. Tetap. Tapi yang penting eksis aja tuh Mbak Nabila tuh, artinya tetap. Yang penting kan dikenal. Iya, Kan orang tuh terkenalnya sudah, yang penting kan dikenal. Betul. Terus eksis itu konsisten. konsisten. Karyanya itu dia. Jadi kalau misalnya lagi nggak berkarya, ada berita-berita penting itu Mas Ari, Iya. biar tetap di permukaan itu juga Betul. penting tuh Mbak Nabila Benar. tuh, biar orang tuh ada loh Nabila. Kalau nggak Gomez. bikin gosip apa? Maksud saya itu Mbak Nabila itu, ya biar namanya tetap ada. Betul, Karena ada betul. pedangdut dari Depok itu begitu Mas Ari caranya. Caranya itu. Aduh, kenapa dia yang di compare-nya ya? Iya, hatersnya banyak dia. Betul. Tapi intinya Mbak muncrat tuh. Jadi intinya Mbak Nabila Untung kan nggak pakai ini kan, aku Iya. punya aku sendiri kan. intinya Mbak Nabila habis melahirkan nanti apakah tetap bermusik atau berhenti dulu nih? Kalau habis melahirin mungkin nanti ada waktu jeda berapa bulan dulu kali ya. Nggak mungkin langsung kan, pasti kan ada penyesuaian habis operasi atau nanti sama anak juga gimana. Oh, sesar ya rencananya ya? Insya Allah. Tanggal berapa tuh Mbak kalau boleh tahu Mbak? Maret awal. Awal Maret. Sebelum Terus puasa ya. Iya kayaknya ya, sebelum Iya, puasa ya. Insya Allah. Terus mungkin juga ada proses aku masih ngasihi kan, nanti mengasihi dan segala macam. Mungkin ada proses bulan, 2 bulan, 3 bulan. Habis itu kalau misalnya ada job lagi hajar. Mudah-mudahan pandemi berakhir ya Mbak Nabila ya. Ada job hajar. Ada job aja, berarti semakin lama menikmati waktu-waktu live musik berarti ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Doakan saya ya. Iya, Mbak. Merasakan itu ya. Siap. Oke Mbak Nabila Gomez, terima kasih. Terima kasih Mbak Nabila sudah mampir ke Warta Kota. Sudah Terima mampir ke kasih Warta-Kota. Mas Kinan, Mas Ari. Mudah-mudahan persalinannya lancar. Amin. Dengan proses yang sudah ditentukan. Amin. Jangan Jadi, lupa. baby boy apa baby girl nih? Kalau dilihat dari perutku apa? Menonjol atau menyamping? Menyamping. Kalau kamu apa, cewek cowok? Cewek. Kalau kamu Cowok. Gue cowok nih. Nanti kita lihat. taruh nih Mas Ari ya. Ya, Kita iya, taruh ya iya. dia. Maret ya.
Kita lihat nanti ya postingan gue akan baby girl atau Bobby boy ya. Oke. Nanti kalau yang benar kasih apa? Nanti Terus Mbak Nabila aja deh gimana? sotomi Mbak. Nanti kalau saya kalah, saya traktir Mas Ari sotomi. Wih. Iya. Nggak usah nunggu menang kalah deh. Gimana? Abisin aja kita makan sotomi ya. Oke. Ini terakhir persembahan deh. Boleh Mbak. Apa tuh? Terakhir persembahan kartunya Nyonya. Ya, itu dia Mbak. Kartunya. Ini viewernya banyak banget Mas Ari di kanal YouTube-nya Mbak Nabila tuh ya. Nabila Gomez Official. Oke. Sampai bentar Mas Ari, sebelum nyanyi sampai ada cerita tadi apa tuh Mbak Nabila tuh? Apa tuh? Ada yang kata ibunya Mbak Nabila, ada perusahaan yang ngundang hanya karena Mbak Nabila hanya ingin mendengarkan suara Mbak Nabila menyanyikan lagu Kartonyononya Denica. Nah, Bener, harus yang bener-bener tetap apa looknya kayak di YouTube, nggak boleh pakai baju perform, harus tetap pakai kaos itu, dandanannya begitu kayak Pak ini gue off air Pak, bukan nyanyi di YouTube gitu kayak kok begini gitu kan, aneh banget gitu. Nggak, tapi saya tetap seneng kamu yang begitu deh bilang. Oh gitu ya sudah deh Pak. zaman masih langsing. Amin. Zaman masih langsing dan masih liar. Amin. Emang sekarang gue nggak liar. Oke Mas Ari, terima kasih Mbak Nabila. Kita sambut Mbak Nabila. Dan sampai jumpa di apa tuh? Kita sambut Mbak Nabila nyanyi itu Mas Ari. Kita sambut Nabila Gomez. Yeay. Kau kebangetan man, sambat belas rono kepastian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan man, loro hati iki tak barno karo tangguh latihan. Sone wis oleh gantimu, wis ra kapok aku, mergo wis tau jeru. Biyen aku betah, suwe-suwe wegah, nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih langli, tapi kenyataannya pergi. Kartonyono ning awi medhot janjimu, amro jagaku ngurusi angen-angenmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah melenjani. Budal malah tak tutui dalane, metu kono belok akhire lurus wae. Rasanya wang sepionmu sing meraih hati, tambah bebani. Thank you Kinari. Ya, terima kasih buat penonton semuanya yang sudah menyaksikan podcast Kinari bersama Kak Nabila Gomez. Kak Nabila lancar-lancar persalinannya. Amin. Ditunggu karya selanjutnya. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe channel Warta Kota Production, di like dan juga di share sama dinyalain loncengnya. Jadi kalau podcast Kinari ngupload nih video bisa langsung ditonton. Dan buat teman-teman semuanya saksikan terus podcast Kinari dan video-video Warta Kota lainnya. Saksikan juga bersama narasumber yang lain. Dan terima kasih buat Kak Nabila. Makasih Mas Kinan, makasih Mas Ari, sukses terus ya, sehat Ya, terus ya semuanya. dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.